menjadi penting, dan hampir saya yakin secara umum publik tidak meragukan lagi ketika hal tersebut proporsionalitasnya Mas Ilham. Kenapa hari ini kita tidak melakukan dukungan kembali? Dulu di awal ada 3 komitmen ya, kesepakatan antara Nasdem dengan Pak Ridwan Kamil. Komitmen yang pertama adalah bagaimana menjadikan Jawa Barat sebagai benteng Pancasila. Karena kala itu polarisasi berdasarkan ideologi itu kan sangat tinggi ya pasca Pilpres kan gitu. Nah yang kedua, bagaimana Ridwan Kamil itu kelak terpilih menjadi gubernur pada saat itu mampu mewujudkan program-program dan kebijakan serta mendukung pemerintahan Jokowi di Jawa Barat. Dan yang ketiga, komitmen yang ketiga yang disepakati tidak menjadi kader partai apapun, termasuk kader partai Nasdem. Supaya apa? Supaya menjadi milik bersama masyarakat Jawa Barat dan tidak terlalu terbebani oleh kepentingan partai. Nah 3 hal itu yang menjadi komitmen utama kenapa Nasdem waktu itu mendukung Ridwan Kamil. Nah sekarang kenapa nggak mendukung? Kan Pak Ridwan Kamil udah menjadi bagian dari partai lain, udah menjadi pengurus Golkar. Jadi satu hal yang dilanggar itu yang tidak boleh menjadi kader partai apapun, dan itu kita sampaikan secara terbuka. Halo, kembali lagi dengan channel Epic Quote. Saya di sini akan kembali membahas tentang Pilgub Jabar 2024. Utamanya Partai Nasdem yang secara mengejutkan lebih memilih mengusung Ilham Akbar Habibie yang merupakan teknokrat sekaligus putra mantan Presiden RI ketiga B.J. Habibie. Padahal kita ketahui pada Pilgub Jabar 2018 lalu, Nasdem menjadi partai pertama yang mengusung Ridwan Kamil maju. Tapi di Pilgub Jabar 2024, Nasdem lebih memilih meninggalkan Ridwan Kamil. Lalu apa alasan utama Nasdem lebih memilih Ilham Habibie daripada Ridwan Kamil? Ingin lebih tahu? Simak penjelasannya berikut ini. Seperti kata Confucius, seorang guru, filosof dan ahli teori politik paling populer di Cina yang gagasannya mempengaruhi peradaban Cina dan negara-negara di Asia Timur 550 tahun sebelum Masehi mengatakan, lebih memalukan untuk tidak mempercayai teman-teman kita daripada ditipu oleh mereka. Sebelum masuk ke videonya, tak bosan-bosan kami mengingatkan untuk yang belum subscribe channel ini, bantu kami dengan subscribe, like, komen, dan share. Semoga kalian bisa mendapatkan feedback yang baik dari orang-orang yang kalian share video ini. Seperti dikutip dari channel YouTube CNN, Minggu 9 Juni 2024, Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustafa mengatakan, ada beberapa alasan kenapa Partai Nasdem lebih memilih Ilham Habibie yang kita ketahui sebagai seorang teknokrat dibanding politisi. Tidak saja itu, Ilham Habibie juga diketahui namanya tidak masuk dalam radar survei di Pilgub Jabar 2024. Saan Mustafa sendiri mengatakan bahwa nama Ilham Habibie belum muncul ke publik, sehingga baik partai maupun lembaga-lembaga survei belum melihat Ilham Habibie. Makanya, wajar kata Saan Mustafa, nama Ilham Habibie tidak masuk dalam radar survei manapun. Saan Mustafa sendiri mengatakan bahwa faktor popularitas, elektabilitas menjadi instrumen dalam survei. Namun lebih penting dari itu bahwa Partai Nasdem melihat Ilham Habibie memiliki kemampuan, kapasitas, dan profesionalitas yang menjadi penting bagi Nasdem. Saan Mustafa yakin bahwa publik tidak meragukan kemampuan profesionalitas dan integritas Ilham Habibie. Atau bisa dikatakan Partai Nasdem lebih memilih tokoh-tokoh yang memiliki profesionalitas dan integritas sebagai brand Partai Nasdem yang mengusung tagline Gerakan Perubahan. Tentu Saan Mustafa melihat bahwa jika partai memilih tokoh yang dikenal memiliki profesionalitas ketimbang popularitas, maka partai bertugas bagaimana Nasdem melakukan akselerasi mendorong Ilham Habibie di Jawa Barat. Saan Mustafa lalu menceritakan bagaimana dulu pada Pilgub Jabar 2018, partainya menjadi partai pertama yang mengusung Ridwan Kamil. Saat itu, Nasdem yang menjadi motor utama mengusung Ridwan Kamil bahkan 1,5 tahun sebelum gelaran Pilgub Jabar dimulai. Nasdem menjadi partai pertama kala itu yang mengusung mantan wali kota Bandung di saat orang lain belum terpikirkan. Lalu kenapa di Pilgub Jabar 2024 ini Nasdem tidak sama sekali terpikirkan untuk mengusung Ridwan Kamil kembali maju di Pilgub Jabar? Saan Mustafa lalu menyebutkan alasan penting Partai Nasdem tidak mengusung Ridwan Kamil, yaitu ketika adanya komitmen kepada Ridwan Kamil yang tercederai
sehingga itu menjadi alasan kuat bagi Nasdem untuk tidak kembali mengusung Ridwan Kamil. Saan Mustafa menyebutkan ada 3 komitmen Nasdem dengan Ridwan Kamil, yaitu pertama, bagaimana menjadikan Jawa Barat sebagai benteng Pancasila, karena kala itu polarisasi berdasarkan ideologi di Pilkada DKI Jakarta 2017 sangat tinggi. Yang kedua, jika Ridwan Kamil terpilih menjadi gubernur, Nasdem meminta Ridwan Kamil untuk mampu mewujudkan program-program dan kebijakan serta mendukung pemerintahan Presiden Jokowi di Jawa Barat. Dan komitmen yang ketiga yang disepakati yaitu Ridwan Kamil tidak menjadi kader manapun termasuk kader Partai Nasdem, agar ke depan Ridwan Kamil menjadi milik bersama masyarakat Jawa Barat dan tidak terlalu terbebani oleh kepentingan-kepentingan partai. 3 komitmen itu yang menjadi alasan utama kenapa Nasdem mendukung Ridwan Kamil maju di Pilgub Jabar 2018 lalu. Karena adanya komitmen yang dilanggar, kemudian Partai Nasdem memastikan diri untuk tidak lagi mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2024. 3 dari komitmen yang paling eksplisit dilanggar Ridwan Kamil yaitu soal dirinya memilih bergabung menjadi Partai Golkar. Saan Mustafa sendiri memastikan bahwa komitmen Nasdem dengan Ridwan Kamil diketahui oleh khalayak umum. Saan Mustafa juga melihat bahwa tingkat popularitas Ridwan Kamil tidak menjadi ukuran mutlak seseorang bisa terpilih kembali di periode kedua. Dalam survei yang dirilis oleh Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menyebutkan bahwa Ridwan Kamil memperoleh persentase 25,2%. Bagi seorang petahana, menurut Saan Mustafa, perolehan tersebut bukanlah hasil yang istimewa bagi seorang incumbent yang menjabat 5 tahun. Nasdem melihat bahwa jika seorang kepala daerah incumbent yang memiliki tingkat kepuasan tinggi, maka berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan atau top of mind rata-rata di atas 40%. Sementara, hari ini kita ketahui bahwa Ridwan Kamil hanya memperoleh 25,2%. Butuh waktu sedikitnya 2 bulan untuk Partai Nasdem bagaimana dapat menggenjot popularitas dan elektabilitas Ilham Habibie di Jawa Barat. Pasalnya, pendaftaran calon gubernur akan dibuka pada 27 sampai 29 Agustus 2024 dan pemilihan gubernur pada 27 November 2024. Jika melihat peluang Partai Nasdem mengusung calon sendiri dengan 8 kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat, maka sedikitnya Nasdem membutuhkan 16 kursi tambahan untuk bisa mengusung Ilham Habibie maju di Pilgub Jabar 2024. Untuk bisa mengusung Ilham Habibie, Nasdem sendiri terus menjalin komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa, atau 2 partai ini yang juga sama-sama mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. PKS diketahui saat ini menjadi partai pemenang kedua di Pileg DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan memperoleh 19 kursi. Sementara PKB menjadi partai pemenang keempat dalam Pileg di Jawa Barat, yaitu dengan memperoleh 15 kursi. Jika Nasdem berkoalisi dengan PKS dan PKB, maka ketiganya sudah dapat mengusung calon gubernur sendiri dengan jumlah kursi 42 kursi. Dari minimal 24 kursi untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur sendiri. Nasdem sendiri menutup opsi menduetkan Ilham Habibie dengan Ridwan Kamil. Nasdem juga tidak yakin apakah Ridwan Kamil maju di Pilgub Jabar atau malah maju di Pilgub DKI Jakarta. Nasdem sendiri dikenal selalu mengusung tokoh-tokoh baru dengan background dari kalangan profesional, seperti Anies Baswedan yang dikenal sebagai tokoh pendidikan, Ridwan Kamil sebagai arsitektur, hingga terakhir Ilham Habibie sebagai engineering pesawat. Dari nama-nama tokoh baru itu, menurut Nasdem, masyarakat disodorkan banyak pilihan tokoh profesional yang nanti akan memimpin Jawa Barat, sehingga masyarakat Jawa Barat dapat merasakan manfaat bagaimana dipimpin oleh tokoh profesional. Nah, oke, sekian dulu dari Epic Quote. Semoga video ini menjadi informasi dan menambah wawasan kita tentang Pilgub Jabar 2024. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.